Untuk serum akne kita pakai base-nya air, tapi saya pakai hydrosol pegagan atau Centella asiatica. Karena Centella asiatica ini sangat baik sekali untuk barrier kulit, memulihkan kulit yang tidak sehat, dan juga untuk meredakan peradangan. Selain itu, saya menggunakan HA atau hyaluronic acid untuk melembabkan kulit, juga membantu produknya itu bentuknya jadi lebih kental teman-teman. Jadi kita nggak usah pakai lagi pengental kimia atau bahan tambahan yang tidak dibutuhkan oleh kulit kita. Ini hasilnya sudah cukup kental, cukup baik untuk menjadi serum. Teksturnya tidak lengket dan mudah diserap oleh kulit. Nah, ini sudah masuk hydrosol Centella asiatica sebanyak 20 ml. Kalau ditimbang kira-kira 18,5 gram ya teman-teman. Kita aduk sampai larut, tapi kalau misalnya lama larutnya, teman-teman biarkan aja ditutup, jangan lupa supaya tidak kemasukan kotoran. Dia bakal larut dengan sendirinya. Diamkan aja sekitar 10 menit. Dia nanti akan sudah larut ya. Sesekali dibantu diaduk juga boleh untuk mempercepat si hyaluronic acid powdernya ini larut ke dalam hydrosol pegagan. Setelah sekitar 15 menitan ini sudah larut semua teman-teman, dan teksturnya sudah cukup baik. Jadi nggak perlu lagi kita tambahin pengental buatan. Kemudian kita kasih bahan aktif tambahan untuk memperbaiki kulit dan menyembuhkan peradangan jerawatnya. Kita kasihkan niacinamide atau vitamin B3. Ini sebanyak setengah gram atau 0,5 gram. Jadi kuncinya bahan aktif itu kita tambahkan setelah hyaluronic acidnya larut semua ya teman-teman. Sudah terbentuk cairan base-nya, baru bahan-bahan aktif kita masukkan. Kemudian kita masukkan essential tea tree oil. Ini 5 tetes. Tea tree oil ini bantu juga untuk mengeringkan jerawatnya ya teman-teman. Jadi kalau sudah kering, nanti jadi cepat sembuh dan kulitnya akan meregenerasi sel-sel baru. Jadinya nanti yang kulit kering ini bisa lepas. Begitu kurang lebih manfaat dari si tea tree ini. Untuk bahan sebanyak ini 5 tetes itu cukup. Kalau kebanyakan nanti terlalu oily dan juga ke kulit malah sangat kering. Tapi kalau terlalu sedikit juga mungkin nggak terlalu ngefek. Jadinya cukup 5 tetes ya. Untuk bahan ini jadinya 20 ml ya teman-teman. Jadi siapin wadah kurang lebih wadah 20 sampai 25 ml. Ini cukup. Kita aduk rata sampai nggak ada lagi yang terpisah atau menggumpal. Si niacinamide-nya karena bentuknya juga bubuk, dan juga si essential oil-nya itu kita pastikan larut dan gak ada yang tergenang di permukaan. Dia akan larut dengan baik selama jumlahnya juga cukup. Kalau terlalu banyak mungkin dia jadi gak terlalu nyampur, jadi perlu emulsifier. Nah kalau 5 tetes ini udah selain efektif juga nggak perlu ditambahin emulsifier ya teman-teman. Emulsifier juga ada yang bagus, ada yang nggak terlalu bagus karena beberapa emulsifier juga bisa menyumbat kulit. Jadi kalau bisa diminimalisir penggunaannya itu semakin bagus, dan beberapa brand dipakainya cukup sedikit aja tapi dia bisa bantu mencampur bahan-bahan yang ada. Kalau seandainya jerawatnya itu parah, teman-teman bisa pakai tambahan satu bahan lagi yaitu azelaic acid, atau menggunakan bahan yang lebih murni dari azelaic acid yaitu azeloglicina. Nah ini bisa kita pakai sampai 10%. Ada sih produk farmasi yang menggunakannya sampai 20% ya. Tapi kadang di kulit itu jadi agak kemerahan. Jadi saran saya sih pakai maksimal kalau jerawatnya parah 10% aja. Cukup. Itu dipakai setiap hari kalau malam. Tapi jika teman-teman tidak merasa butuh, tidak perlu dimasukkan bahan ini juga. Kemudian kita siapkan wadah untuk menampung hasilnya. Botol kaca kalau bisa yang berwarna gelap dan ada pipetnya. Jadi penggunaannya ini cukup 1 hari
sekali. Kalau malam itu 1 sampai 2 pump pipet ya, itu udah banyak sekali sih. Karena bikinnya pakai beker glass, jadi sudah ada bentuk corong, gampang memasukkannya.